betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari kedua-belas murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat siang. Sudah mengantuk? Sudah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa perjumpaan ini salah satunya tujuannya adalah supaya kita para seksi panggilan yang baru di paroki itu pada akhirnya bisa memahami kira-kira bagaimana tugas, tujuan sebagai seksi panggilan. Lalu juga mengajak dari IPDI supaya para seksi panggilan juga bisa mengenal satu sama lain, sehingga ketika nanti mau menjalankan tugas karya utusan di paroki masing-masing, ya Anda semua bisa menjalankannya dengan satu arah. Apakah tujuannya sudah terlaksana atau belum ya? Belum. Kalau belum, maka akan kita lakukan seperti dalam bacaan Injil. Pintunya kita kunci sampai minggu depan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mau merenungkan bacaan Injil pada hari ini dan juga pengalaman kita semua, ternyata para murid yang sudah berjalan bersama Yesus sekian lamanya, mereka yang sudah tinggal ikut makan bersama Yesus, lalu juga belajar dari Yesus sendiri dengan berbagai macam peristiwa, baik ya, pengajaran, penyembuhan, mukjizat-mukjizat di sana sini dan sebagainya. Rupa-rupanya ketika mereka mengalami Yesus yang mengalami kematian di kayu salib, mereka juga pada akhirnya mengalami ketakutan. Ternyata murid-murid yang sudah dilatih oleh Yesus sendiri saja mengalami ketakutan. Bahkan juga dikatakan dalam bacaan yang lain bagaimana mereka ketakutan, kebingungan karena pemimpin mereka Yesus sudah mengalami kematian. Lalu yang terjadi adalah sebagaimana yang kita dengarkan, mereka masuk ke sebuah ruangan lalu mengunci pintu di sana, takut-takut kalau setelah gurunya yang disalibkan, giliran mereka yang kemudian disalibkan. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ternyata apa yang dialami oleh para murid ini ya barangkali juga kita alami sebagai pribadi-pribadi yang juga sampai hari ini minimal mengaku sebagai murid Tuhan.
Kita baru saja merayakan Paskah dan kita juga kerap kali merasa ketika berhadapan dengan situasi permasalahan hidup di dunia ini, ya kita sama seperti para murid. Kita masuk ke rumah, kita mengunci pintu atau mengunci diri kita sendiri, hati kita sendiri, tidak memperbolehkan orang lain masuk. Nah, hari ini kita mendengarkan secara khusus bagaimana ternyata pintu yang terkunci itu didobrak Yesus dalam tanda petik ketika Yesus hadir lalu menunjukkan tangan dan lambungnya. Ini menjadi lambang bahwa rumah yang terkunci, hati yang terkunci, hidup yang terkunci itu bisa dibuka hanya melalui tangan dan lambung Yesus. Artinya di dalam tangan dan lambung Yesus di situ ada pengorbanan salib, di situ juga ada kasih yang senantiasa tercurah bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus juga mengatakan kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka pada Minggu Kerahiman Ilahi ini kita mau belajar bersama-sama bahwa dengan kerahiman ilahi, cinta kasih Tuhan yang senantiasa tercurah kepada kita diundang semoga kita mampu membuka hidup kita, hati kita yang tertutup. Entah karena situasi kehidupan yang kita hadapi dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga secara khusus kita semua di sini sebagai mereka yang orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya kita juga berani membuka pintu kita masing-masing. Ya, bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang kita layani, baik di paroki kita maupun di tempat dimanapun kita berkarya. Saya percaya bahwa kebangkitan Tuhan senantiasa juga akan membawa kedamaian dan juga kebahagiaan bagi kita semua yang mau percaya dengan kata-kata Tuhan. Tinggal sekarang bagaimana keberanian kita untuk menjawab ajakan Tuhan itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon semoga kita semua yang hadir di sini secara khusus, ya para seksi panggilan dan juga orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yakni para romo, bruder, suster, frater juga, pada akhirnya mau membuka hati kita, membuka hidup kita, dan saya percaya bahwa melalui tangan dan lambung Tuhan Yesus yang senantiasa memancarkan darah dan air, yakni yang memberikan kebaikan bagi kita semua, pada akhirnya juga memampukan kita untuk mengulurkan tangan kita, memberikan tugas dan pelayanan kita kepada semua orang yang melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam Minggu Paskah kedua ini, pada Minggu Kerahiman ini kita mohon semoga segala tugas dan karya perutusan kita senantiasa diberkati, dibimbing dan juga dilindungi oleh Tuhan sendiri. Semoga pada akhirnya kita dapat pulang ke tempat kita masing-masing dan bisa menjalankan tugas perutusan kita dengan sepenuh hati dan dengan hati yang penuh sukacita. Saya kira itu permenuhan saya. Rasa-rasanya kurang afdol kalau saya sendiri yang ngomong. Nah, para romo yang lain atau yang menambahkan, mungkin ada yang hal yang mau disampaikan kepada para seksi panggilan yang hadir di sini. Silakan romo, ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Sing tuwa ngalah. Suster, Romo, Ibu Bapak, Frater dan Saudara sekali, di tengah-tengah rasa kantuk, apakah masih ada hati untuk mendengarkan saya? Syukur alhamdulillah. Saya mau melengkapi saja dulu. Yang pertama, mungkin kalau dikatakan di Kenan Timur itu mana saja itu kan ada 10 paroki. Nah, saya juga sebagai romo paroki di paroki Duren Sawit. Lalu satu dua hal yang ingin saya
kita menyadari bahwa panggilan hidup itu rahmat. Menjadi murid Kristus itu rahmat. Menjadi rasul-rasulnya dahulu dan sekarang itu juga rahmat. Demikian pula ada rahmat. Ada rahmat. Itu rahmatnya banyak, maka badannya segar. Ya, tanda rahmat ya. Jadi sama-sama. Nah, sama di mana tadi? Menjadi panggilan jadi imam, bruder dan suster serta serikader awal juga itu berkeluarga, itu juga rahmat. Kalau itu rahmat, itu kan datang dari Tuhan. Maka dari pihak kita itu lebih banyak untuk mohon. Meskipun di satu sisi rahmat panggilan hidup itu rahmat, tetapi dari sisi lain kemanusiaan kita tentu kita juga berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk tumbuhnya panggilan itu. Kalau itu berkeluarga ya panggilan berkeluarga yang baik. Kalau menjadi imam, bruder, suster, rasul awam atau serikader awam ya itu juga perlu dibangunkan agar benih-benih itu dapat tumbuh, berkembang dan sebagainya. Tentu saja saya sangat mendukung segala usaha baik para romo, bruder, suster, bapak ibu di dalam melaksanakan panggilannya dalam bidang panggilan. Entah itu lewat komisi panggilan keuskupan maupun seksi-seksi panggilan di paroki kita masing-masing. Nah, tentu saja itu menandakan bahwa panggilan itu ya kerjasama antara rahmat Tuhan dan segala usaha manusiawi yang dapat kita usahakan selama ini. Lalu yang ingin juga saya sampaikan, ketika kita mau berusaha untuk menumbuhkan panggilan, carilah dan temukan serta lakukan segala hal yang bisa diusahakan untuk menumbuhkan dan memelihara benih-benih panggilan itu. Hari ini tadi saya datangnya agak siang karena saya membaptis bayi dulu. Ada 7 anak, biasanya sekitar 10. Lalu juga ada urusan kematian yang lain. Nah, apa yang saya lakukan? Setiap kali saya membaptis anak-anak, saya selalu menyelipkan yaitu panggilan. Karena apa? Karena baptisan itu menjadi pintu awal memasuki sakramen-sakramen yang lain. Juga saya singgung sakramen imamat. Lalu panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Itu setiap kali saya masukkan. Karena itu paling tidak keluarga-keluarga baru itu juga mulai mendengar dan berpikir, siapa tahu nanti anaknya atau cucunya ada yang terpanggil. Itu yang saya maksud, betapa pentingnya mengusahakan segala sesuatu untuk menumbuhkan benih-benih panggilan. Terima kasih untuk para romo, bruder, suster, bapak ibu yang telah ikut ambil bagian di dalam menumbuhkan dan memelihara panggilan menjadi imam, biarawati, rasul awam, dan serikader awam. Tuhan memberkati. Waktu dulu saya kuliah di Turki, khotbah yang baik itu nggak lebih dari 7 menit. Sekarang sudah berapa menit? Tadi Romo itu berapa? Ya semoga saya pun dinilai sebagai Romo yang baik, walaupun khotbahnya lebih dari yang seharusnya. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Kristus, tadi pagi di gereja ada misa Paskah lansia yang diikuti sekitar 400 lansia. Dalam kesempatan misa tadi juga sekaligus diadakan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit yang
bersyukur karena waktu itu saya hanya berdua dengan Romo Mulyono beserta kami. Dan 400 orang hanya 2 Romo yang melayani sakit akan selesai berapa lama. Akhirnya saya langsung kontak panitia, tolong mari ke atas ke aula, ada beberapa Romo yang nganggur. Ya akhirnya puji Tuhan, akhirnya ada 2 Romo yang turun ke bawah membantu kami untuk pengurapan untuk orang sakit, dan situlah gimana saya sebagai bersyukur begitu besar kerinduan umat untuk menerima kasih Tuhan yang harus melalui para Romo. Kan beberapa sakramen melalui para Romo, Ekaristi, orang sakit, enam dosa dari para Romo, dan itu sungguh-sungguh bersyukur bagi kami para Romo ketika mampu menghadirkan kasih Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengharapkannya, seperti tadi pagi para lansia. Para suster, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, kalau Anda lihat dari tampang kami semua di sini, mulai rambut, perut, kerok wajah yang menggambarkan bagaimana perjalanan usia panggilan kami. Romo Yoga dan Romo paling senior sudah berapa tahun, Romo? Sudah berapa tahun menjadi imam? 30 tahun. Romo Yoga 30 tahun. 33 tahun saya baru 23 tahun. Romo 5 tahun, 3 tahun. Jadi angka 3 ya, 33, 23 dan 3 ya. Jadi ada 3. Ya, tentu perjalanan iman kami tidak lepas dari para formator. Kami seperti begini karena ada formator. Dan formator kami tidak hanya para magister novis, para dosen dan para rektor di Sumastik, namun juga umat yang di Bapak pun pun juga di formator kami. Termasuk Anda semua sebagai aktivis dari seksi panggilan, Anda semua dengan cara Anda semua juga ikut membantu kami sehingga akhirnya kami para imam, juga para suster bisa teguh dalam panggilan, juga berkat Bapak Ibu semua yang terus mencari benih-benih panggilan yang unggul, yang terus mendampingi mereka dengan doa-doa semua. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya pribadi juga mungkin para Romo, para suster di sini ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Jangan pernah berhenti berdoa untuk kami semua. Kami membutuhkan dukungan doa Anda semua agar kami setia sampai mati nanti. Amin. Baik, dengan berlama sakit sekarang saja. Terima kasih. Ya, saya hanya menyoroti bahwa di ruangan yang terkunci tadi, kata yang dipakai itu adalah ada di sana murid-murid Bapak Ibu. Ya. Dan saya mengkontemplasikan Yesus itu kan menampakkan diri, dia tidak hanya kepada 12 rasul ya, atau 11 rasul itu, tetapi juga kepada 2 murid Emmaus, kepada Maria Magdalena dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu, ada dalam Injil tokoh-tokoh yang kita lihat dari sisi yang lain itu ikut serta dalam pelayanan Yesus, bukan dengan dianugerahi atau dipilih, disuruh, ditarik secara khusus seperti 12 rasul. Ada orang-orang yang mengikut Yesus seperti Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, Salome dan sebagainya itu yang beda cara mengikuti Yesusnya atau kemuridannya. Mungkin mereka ada di ruangan yang tertutup itu juga. Nah, uniknya saya kalau merefleksikan, mereka ini lebih setia. Mereka
lebih berani dalam mengikuti Yesus. Bahkan di saat Yesus ditangkap, diadili, dan disalib. Para rasul kemudian diteruskan oleh para uskup dan dibantu oleh para imam. Nah, sekarang saya melihat ada banyak suster-suster, para bapak dan ibu yang membantu karya pelayanan kami, para imam yang tentu saja kami tidak berdaya tanpa kehadiran Anda semua. Maka saya melihat justru bapak ibu, para suster jauh lebih setia, meluangkan waktu, meluangkan bahkan materi, meluangkan pikiran, emosi, tenaga untuk pelayanan bagi pembaruasan karya kerajaan Allah. Jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih dan semoga pelayanan para bapak dan ibu yang tadi oleh Romo ini disebut sebagai formator bagi kami itu berbuah sehingga banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang kemudian menanggapi panggilan Tuhan secara khusus dan istimewa sebagai seorang imam maupun biarawan-biarawati. Di sini ada formator saya dan formator modita. Dulu di tahun orientasi rohani, pembimbing rohani, direktur kami adalah Romo Sadio Puraajo. Terutama Romo dan di sini ada Pak Tri, guru saya waktu di Serada. Jadi dalam karya pelayanan, dalam kerjasama mewujudkan misi evangelisasi, kita saling mengisi dan saling melengkapi. Bukan berarti kami lebih baik, tidak, sama sekali tidak. Tapi kami sangat membutuhkan kehadiran Anda dan rahmat panggilan itu, rahmat itu bisa saja bukan dengan cara misalnya ditarik, disuruh, ditugaskan officially jadi imam dan sebagainya. Tapi bisa mengikuti dengan cara yang berbeda, seperti yang dilakukan murid-murid yang ada di dalam ruangan terkunci. Mereka terpesona pada Yesus, makanya mereka mengikuti Yesus dan menyumbangkan segala sesuatu bagi Yesus. Terpesona pada apa? Tadi bahasa Romodita, Yesus ini baik banget. Dia Maha Rahim, maka dari lambungnya mengalir darah dan air. Kerahiman Allah inilah pengalaman bahwa remaja-remaja dicintai oleh Anda, imam, biarawan, biarawati, dan bapak ibu. Itulah yang membuat seseorang terpesona dan ingin menjadi romo, suster, maupun guru. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita yang dikandung oleh Roh Kudus Marilah kita sampaikan doa-doa kita. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita dengan rendah hati berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi umat kita, semoga Allah Bapa mendorong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga Allah Bapa mendampingi bangsa yang sedang membangun, agar kemenangan Kristus putranya atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa,
sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon. Asa dan pesimistis agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan putranya dimanapun. Marilah kita mohon. Saudara sekalian, mari kita hening sejenak dalam hati juga mengaturkan intensi kita masing-masing. Untuk intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan. Amin. Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini,
kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau dapat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Berkatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suhadio serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman
Saya atas nama Komisi Panggilan mengucapkan terima kasih secara khusus untuk Romo Julius Edianto MSF yang telah sebagai Romo Kepala Paroki Rawamangun ini yang memperbolehkan kami selaku komisi mengadakan kegiatan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Romo Sadioko sebagai Dekanat Timur yang sudah berkenan hadir untuk mendukung seluruh kegiatan kita di Dekanat ini, di Kuskupan ini. Lalu juga terima kasih untuk secara khusus Ketua IPDI Pusat Bruder Yohanes Sudarman FC yang juga sudah hadir dan tadi sudah memberikan penyampaian kepada kita semua sehingga kita bisa mengetahui apa itu IPDI dan sebagainya. Masih ada PR Bruder, nanti kalau ibu kota dicabut, namanya IPDI lagi. Lalu terima kasih juga untuk para suster, bruder semuanya, frater, seminaris juga yang dengan luar biasa mau hadir. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini sungguh-sungguh bisa menambahkan juga semangat kita dalam pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Lalu yang terakhir, secara istimewa saya mengucapkan terima kasih untuk para seksi panggilan dari paroki-paroki di Kuskupan Agung Jakarta yang sudah bertahan sampai siang hari ini sampai bisa selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Saya percaya bahwa misalkan pun kami berempat yang ada di sini, lalu juga bruder, suster yang ada di antara Bapak Ibu semuanya, kami tetap bertahan sampai hari ini, tetap setia, tetap gembira, tetap tersenyum sampai hari ini juga pasti karena dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Ya, dengan berbagai macam cara, dengan doa, dengan sapaan-sapaan yang sudah Bapak Ibu lakukan setiap hari, setiap minggu sehingga memperkuat iman kami dalam mengikuti Tuhan. Maka untuk para seksi panggilan paroki, terima kasih. Selamat berkarya di tempat Anda masing-masing. Semoga menjadi seksi panggilan tidak menjadi panggilan yang abstrak lagi, tetapi sungguh-sungguh bisa mengajak, merawat dan menumbuhkan iman anak-anak muda kita untuk melayani Tuhan. Maka sekarang marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Maksudnya nanti setelah silakan. Doa mohon panggilan kita doakan bersama-sama. Allah Bapa pencinta, kami senantiasa bersyukur atas gereja-Mu di Kuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, bruder dan mama yang berkarya di Kuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilan untuk turut bekerja di ladang. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan memusnahkan panggilan menjadi imam, bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panen subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajuannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua, atas orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, komunitas kita,
seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita pada minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita